Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Benua Eropa adalah salah satu benua besar di dunia. Benua ini memiliki luas wilayah 10.900.000 km persegi. Terdiri atas Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Selatan, Eropa Timur, dan negara-negara transkontinental yang berjumlah lebih dari 40 negara. Eropa dikenal dengan negara-negaranya yang maju, baik dalam bidang ekonomi, teknologi, dan pendidikan. Beberapa tokoh pemimpin kita pernah mengenyam pendidikan di Eropa, seperti mantan wakil presiden dan proklamator kemerdekaan Indonesia Muhammad Hatta, yang menempuh pendidikan bidang ekonomi di Handels Hogeschool Rotterdam, yang sekarang bernama Erasmus University Rotterdam, Belanda. Ada juga mantan Presiden B.J. Habibie, yang menempuh studi bidang penerbangan di RWTH Aachen, Jerman. Namun, di balik kemajuan Eropa saat ini, ternyata berabad-abad silam Eropa pernah mengalami masa kegelapan. Sebuah periode yang oleh para sejarawan Renaissance dijuluki abad kegelapan. Bayangkan sebuah dunia di mana peradaban yang agung, yang telah membangun jalan raya megah, sistem hukum terpusat, dan perpustakaan-perpustakaan raksasa tiba-tiba runtuh. Cahaya kekaisaran Romawi Barat, mercusuar peradaban kuno, padam di tahun 476 Masehi. Runtuhnya sebuah imperium bukan hanya sekadar pergantian kekuasaan. Itu adalah keruntuhan sistem, infrastruktur, dan identitas. Kehancuran ini menciptakan kekosongan besar. Sebuah vakum kekuasaan dan ketertiban yang menarik masuk gelombang-gelombang suku migran yang disebut barbar, seperti Goth, Vandal, dan Frank, yang memecah belah Eropa Barat menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang rapuh. Inilah titik awal abad ke-8, yang secara tradisional mencakup periode dari abad ke-5 hingga abad ke-10, sebuah masa transisi yang syarat dengan kekacauan, ketidakpastian, dan kemunduran yang mendalam dalam banyak aspek kehidupan. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share video ini ke teman-teman kalian. Awal mula abad ke-8 di Eropa terjadi sekitar abad ke-3 hingga ke-5 Masehi. Ada 3 faktor utama yang memicu keruntuhan ini dan membuka jalan bagi era kegelapan. Yang pertama adalah krisis internal dan ekonomi. Sejak abad ke-3, Kekaisaran Romawi mengalami krisis politik dan ekonomi yang akut. Pemerintahan yang tidak stabil, korupsi, dan pergantian kaisar yang cepat melalui kudeta militer yang menyebabkan kekacauan. Dalam bidang ekonomi terjadi inflasi. Perdagangan lokal menurun karena jalur laut dan darat yang semakin tidak aman. Dan perpajakan menjadi sangat memberatkan, yang akhirnya melumpuhkan kelas menengah Romawi. Sistem perbudakan yang menjadi tulang punggung ekonomi Romawi juga mulai berkurang efektivitasnya. Kedua adalah tekanan eksternal dan invasi suku barbar. Faktor yang paling dramatis adalah tekanan imigrasi dan invasi dari suku-suku Jermanik, seperti Visigoth, Ostrogoth, dan Vandal, serta suku-suku lain yang melarikan diri dari tekanan suku Hun di timur. Suku-suku ini awalnya sering diizinkan masuk ke wilayah Romawi sebagai tentara bayaran atau sekutu. Namun seiring melemahnya kemampuan Romawi untuk membayar dan mengendalikan mereka, suku-suku ini mulai mengambil alih teritori. Puncaknya adalah penjarahan Roma oleh Visigoth pada tahun 410 Masehi. Dan kemudian Kaisar Romulus Augustulus digulingkan pada tahun 476 Masehi
oleh Odoaker, seorang panglima Jermanik. Peristiwa tahun 476 Masehi ini secara tradisional dianggap sebagai akhir resmi Kekaisaran Romawi Barat dan merupakan penyebab utama abad ke-8. Dan terakhir, terjadinya keruntuhan struktural pemerintahan dan ilmu pengetahuan. Runtuhnya otoritas pusat Romawi berarti keruntuhan administrasi publik, hukum, dan sistem pendidikan formal. Para sarjana Romawi tidak lagi didanai dan dilindungi. Infrastruktur yang luas, seperti jalan raya dan komunikasi, memburuk. Karena tidak ada lagi dana atau tenaga kerja terpusat untuk pemeliharaannya. Pengetahuan ilmiah dan teknis yang tinggi dari zaman klasik pun secara cepat menghilang dari peredaran umum dan hanya bertahan dalam segelintir tempat, terutama biara-biara. Keruntuhan ini menciptakan vakum yang diisi oleh kekuatan lokal dan gereja, memulai era fragmentasi dan kemunduran intelektual yang mendefinisikan abad ke-8. Setelah Roma jatuh, kemunduran langsung terasa di mana-mana. Jaringan perdagangan yang menghubungkan Mediterania hancur. Kota-kota besar yang tadinya ramai menyusut drastis. Dan banyak penduduk kembali ke kehidupan pedesaan yang lebih terisolasi. Infrastruktur Romawi, seperti sistem jalan dan akuaduk yang canggih, tidak terawat dan rusak, menghambat komunikasi dan pergerakan. Akibatnya urbanisasi menurun tajam dan perekonomian menjadi semakin lokal dan agraris. Di tengah fragmentasi politik ini, Eropa Barat memasuki apa yang sering disebut dengan periode migrasi. Suku-suku Jermanik membentuk kerajaan-kerajaan baru yang seringkali saling berperang tanpa adanya otoritas sentral yang kuat untuk menjaga perdamaian. Stabilitas menjadi barang langka. Dalam kondisi yang penuh ancaman dan ketidakpastian ini, muncullah sebuah sistem sosial politik baru sebagai mekanisme bertahan hidup, yaitu sistem feodalisme. Sistem ini didasarkan pada pertukaran layanan dan loyalitas. Seorang raja atau bangsawan besar memberikan tanah atau fief kepada bangsawan yang lebih rendah atau vasal sebagai imbalan atas sumpah kesetiaan, perlindungan militer, dan jasa lainnya. Di dasar piramida, para petani terikat pada tanah dan tuan tanah mereka, bekerja untuk perlindungan. Feodalisme memang membawa stabilitas mikro di tingkat lokal, tapi dia juga membatasi mobilitas sosial, ekonomi, dan intelektual di seluruh benua. Dalam kekacauan yang melanda, hanya ada satu institusi yang tetap tegak dan semakin menguat: Gereja Katolik Roma. Ketika kerajaan-kerajaan sekuler berantakan, gereja menjadi satu-satunya kekuatan yang mampu menyatukan Eropa Barat. Tidak melalui militer, melainkan melalui otoritas spiritual dan organisasi. Para uskup dan biara-biara seringkali menjadi pusat kekuatan lokal yang baru, mengumpulkan kekayaan, tanah, dan pengaruh politik. Gereja tidak hanya menjadi benteng spiritual, tapi juga penjaga peradaban. Biara-biara menjadi satu-satunya tempat di mana naskah-naskah kuno dari era klasik, baik Romawi maupun Yunani, disalin dan dilestarikan oleh para biarawan. Tanpa kerja keras mereka, sebagian besar warisan intelektual kuno mungkin akan hilang selamanya. Namun dominasi gereja ini juga memiliki sisi gelap. Dengan fokus yang kuat pada teologi dan keselamatan spiritual, perkembangan ilmu pengetahuan sekuler yang berakar pada akal dan observasi, seperti yang diagungkan di era Romawi, menjadi terhenti. Dogma gereja seringkali dianggap sebagai kebenaran mutlak,
dan pandangan yang bertentangan. Meskipun didukung oleh nalar atau sains, dapat dianggap sebagai kesesatan. Periode ini kemudian menimbulkan kemunduran ilmu pengetahuan di Eropa Barat. Perpustakaan Romawi hancur, dan tingkat literasi menurun drastis. Kebanyakan orang, bahkan banyak bangsawan, buta huruf. Pendidikan formal hampir seluruhnya dilakukan di sekolah-sekolah biara atau katedral, yang kurikulumnya sangat berfokus pada agama. Penemuan-penemuan baru dan pemikiran kritis mandek. Sementara itu, di dunia Islam, ilmu pengetahuan sedang mengalami golden age, yang gemilang melestarikan dan mengembangkan warisan Yunani kuno dalam matematika, astronomi, dan kedokteran. Dalam kekosongan intelektual ini, tahayul dan mitos berkembang subur, mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena alam sering ditafsirkan sebagai perbuatan supranatural atau tanda dari Tuhan atau iblis. Salah satu mitos yang paling terkenal adalah mitos kucing hitam. Kucing, terutama yang berwarna hitam, sering dikaitkan dengan sihir dan iblis. Mereka dianggap sebagai jelmaan penyihir atau roh jahat. Pandangan ini menyebabkan pembantaian massal kucing di banyak wilayah. Sebuah tindakan yang ironis. Tantangan terbesar bagi Eropa datang pada pertengahan abad pertengahan. Setelah beberapa abad pertumbuhan populasi dan ekspansi, sebuah malapetaka besar melanda, yaitu wabah hitam atau Black Death. Wabah pes ini yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis dan dibawa oleh kutu pada tikus, tiba di Eropa pada tahun 1347 melalui jalur perdagangan dari Asia. Dampaknya sangat menghancurkan. Dalam kurun waktu beberapa tahun saja, diperkirakan sepertiga hingga setengah populasi Eropa tewas. Kota-kota menjadi sepi, ladang-ladang terbengkalai, dan struktur sosial ambruk. Banyak orang mempertanyakan gereja, dan mengapa Tuhan membiarkan bencana sebesar ini terjadi. Mitos kucing hitam tadi memperparah keadaan. Karena populasi kucing yang rendah, penyebaran tikus dan kutu pembawa penyakit menjadi tidak terkendali. Bencana ini adalah puncak dari penderitaan abad ke-8, yang tidak hanya menimbulkan kematian massal, tapi juga krisis ekonomi, tenaga kerja, dan spiritual. Meskipun wabah hitam membawa kehancuran, tapi dia juga menjadi salah satu faktor yang memicu perubahan dan membuka jalan menuju akhir abad ke-8. Kelangkaan tenaga kerja pasca wabah memberi para petani dan buruh daya tawar yang lebih besar. Secara perlahan melemahkan sistem feodalisme. Para pekerja menuntut upah yang lebih baik dan kebebasan yang lebih besar. Pada saat yang sama, tanda-tanda kebangkitan intelektual mulai muncul. Di abad ke-11 dan ke-12, terjadi apa yang disebut dengan Renaissance abad ke-12. Ditandai dengan pendirian universitas-universitas pertama di Eropa, seperti Bologna dan Paris. Melalui kontak dengan dunia Islam, terutama di Spanyol, teks-teks klasik Yunani kuno, seperti karya Aristoteles, yang telah lama hilang di barat, mulai ditemukan kembali dan diterjemahkan. Kebangkitan minat pada akal dan nalar ini, meskipun pada awalnya diselaraskan dengan teologi oleh pemikir seperti Thomas Aquinas, perlahan-lahan menantang dominasi absolut dogma gereja. Akhir abad ke-8 secara luas diyakini bertepatan dengan kemunculan Renaissance pada abad ke-14 hingga ke-16.
Periode ini ditandai dengan penemuan kembali seni, sastra, dan filsafat klasik yang membawa Eropa ke era baru penjelajahan, inovasi, dan kemajuan yang pesat. Istilah Dark Age sendiri yang diciptakan oleh cendekiawan Petrarch adalah label yang kini diperdebatkan oleh sejarawan modern, yang mengakui bahwa meskipun terjadi kemunduran, periode ini juga meletakkan fondasi bagi negara-negara, bangsa, dan budaya Eropa modern. Itu tadi sejarah abad ke-8 yang pernah melanda benua Eropa. Abad ke-8 bukanlah masa kehampaan total, melainkan masa transisi, adaptasi, dan peletakan fondasi di bawah tekanan besar. Dari abu kekaisaran Romawi, melalui dominasi spiritual gereja, ketidakstabilan feodalisme, hingga malapetaka Black Death, Eropa menempa identitasnya. Kemampuan untuk bangkit dari kehancuran, untuk menemukan kembali pengetahuan yang hilang, dan untuk membangun kembali institusi adalah warisan sejati dari abad ke-8. Dia mengajarkan kita bahwa bahkan dalam masa-masa paling kelam sekalipun, benih-benih pencerahan dan perubahan selalu siap untuk bertunas. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.